Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Kejuruan. Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik dan Kejuruan. Ketua Jurusan Teknik Informatika. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Koordinator Program Studi Sistem Informasi, Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Informasi, narasumber SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika atau yang mewakili, serta rekan-rekan panitia dan peserta SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022 yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat hadir di acara SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Program Studi Sistem Informasi Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin yang kami hormati, sebelum beranjak ke acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Undiksa. 2. Doa. 3. Laporan Ketua Panitia SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022. 4. Sambutan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan. 5. Perkenalan narasumber. 6. Pemaparan materi oleh narasumber. 7. Sesi tanya jawab dan diskusi. 8. Penyebaran form evaluasi dan penutup acara. Hadirin yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu, mari kita beranjak ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Undiksa. Kepada petugas, dipersilahkan.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada petugas, disilahkan. Doa kami bacakan sesuai dengan keyakinan umat Hindu. Untuk yang beragama lain, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Yonamo Sidam. Om Anubadrah Kertawo Yantu Wiswanta. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Esa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Aditya Siaparam Jyotir Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskaraya Namo Namah. Om Hrang Ring Sah Siwa Paramasintya Namah Swaha. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Esa, dalam manifestasimu sebagai Sang Hyang Surya, pada hari ini, Sabtu, 2 April tahun 2022, kami berkumpul dalam acara ini, hendak menyatukan pikiran sebagaimana para dewa yang selalu bersatu. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Esa, yang bersinar terang dan berstana di tengah-tengah teratai putih. Hari ini kami memuja Engkau dalam rangka kegiatan C4 Sharing Session 10 dengan tema Increase the Ring of Work by Understanding Competency Certification yang diselenggarakan oleh organisasi Mercy, Program Studi Sistem Informasi Undiksa. Kami memohon kepadamu, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Esa, bimbinglah kami, satukan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami guna mencapai tujuan yang utama demi kelangsungan kegiatan ini. Om Sriam Bawantu, Purnam Bawantu, Kesama Sampurna Yanamah Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia C4 Sharing Session 10 tahun 2022. Kepada Ketua Panitia, waktu kami persilahkan. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam harmoni. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, yang kami hormati para undang yang bersedia hadir pada kegiatan C4 Sharing Session 10, narasumber C4 Sharing Session 10 tahun 2022, rekan-rekan panitia serta peserta C4 Sharing Session 10 tahun 2022 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia mewakili teman-teman panitia ingin melaporkan mengenai bagaimana kegiatan C4 Sharing Session 10 ini berjalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Indira dari Angkatan 2021. Kegiatan ini khusus ditujukan bagi mahasiswa Prodi SI dengan maksud mendorong kembali daya saing dan memperkuat kompetensi dengan menyediakan forum yang memang khusus untuk program studi, sehingga nilai-nilai yang disampaikan selaras dengan mahasiswa SI. Narasumber dalam kegiatan kali ini adalah salah satu dosen program studi sistem informasi, yaitu Bapak Imade Edi Listata, yang memiliki pengalaman dan akan berbagi ilmu kepada kita mengenai sertifikasi kompetensi dan prospek kerja yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Adapun sampai hari ini, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 108 mahasiswa SI, dengan panitia berjumlah 23 orang dari angkatan 2020 dan 2021. Yang dibentuk dari Mercy, yaitu sebuah komunitas di lingkungan Prodi SI yang membantu proses publikasi informasi. Persiapan kegiatan berlangsung selama 2 minggu dengan langsung berkoordinasi pada koordinator program studi SI dan dosen-dosen SI yang terlibat. Kami selaku panitia juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membina kami. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum. Salam, nama budaya, salam harmoni. Demikian tadi laporan Ketua Panitia SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022. Acara kita lanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan yang sekaligus membuka acara SIFOR Sharing Session 10 tahun 2022 secara resmi. Kepada Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, waktu kami persilahkan. Terima kasih Alia sebagai MC. Yang saya hormati Bu Wakil Dekan 3, saya lihat ada di room ini, Wakil Dekan 1 mungkin, Wakil Dekan 2, kemudian Ibu Kajur, saya lihat juga ada Bu Dr. Luh Yuni Rawati, MPD, dan yang saya hormati perwakilan dari jurusan Teknologi Industri. Kemudian yang saya hormati para Bapak Ibu, koordinator program studi di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan, pembimbing kemahasiswaan, kemudian para dosen, dan narasumber pada hari ini yang sangat saya banggakan, adik-adik panitia, kemudian mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Mercy ya namanya, mohon maaf kalau salah saya sebutkan, dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, dan para undangan lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam, dan salam harmoni ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa umat Muslim ya, yang bertepatan mungkin pada hari kemarin memulai ibadah puasa. Semoga dilancarkan dan mendapatkan berkah. Kemudian terima kasih juga kepada panitia atas undangannya. Jadi saya merasa sangat terhormat sekali gitu bisa selalu hadir dalam kegiatan SIFOR Sharing Session yang pada hari ini sampai pada sharing session yang ke-10 ya. Sekali lagi terima kasih atas prakarsa, upaya, dan niat baiknya sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan tentunya dengan lancar dan memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, tadi panitia juga sudah melaporkan bahwasannya kegiatan sharing session yang ke-10 ini bertemakan bagaimana kita memahami sertifikasi kompetensi gitu. Jadi ini satu hal yang sangat bagus dan memang mesti kita pahami karena di dalam era persaingan sampai saat ini, nah ini kompetensi ini adalah merupakan suatu yang penting dikuasai atau dimiliki oleh setiap orang ketika nanti ingin bersaing atau memperoleh kesempatan untuk bisa diterima di dunia kerja maupun bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan bidang kalian masing-masing. Termasuk juga mungkin bisa menjadi konsultan atau menjadi narasumber di berbagai kesempatan karena memang bidang kompetensi di bidang IT ini memang sangat dibutuhkan dan paling dominan untuk bisa menguasai gitu ya, menguasai berbagai lini atau bidang kehidupan, bisnis, pendidikan, dan juga berbagai bidang yang lainnya. Karena kemampuan saudara, kemampuan adik-adik itu tidak lagi ditunjukkan dengan ijazah gitu. Ijazah apa ya adik-adik punya, tetapi kalian bisa apa? Able to do gitu ya. Jadi bisa melakukan apa yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi itu. Mungkin barangkali pemahaman saya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini atas prakarsa program studi sistem informasi bisa kita memperoleh atau menghasilkan harapan-harapan yang tentunya membantu seluruh sivitas akademika di SIPOS sistem informasi ini untuk bisa meraih kesuksesan ke depan. Nah, sampai saat ini juga sistem informasi ini
merupakan program studi yang paling muda gitu ya di Fakultas Teknik dan Kejuruan, memiliki peran yang sangat penting gitu. Dan saya yakin ke depan program studi ini akan bisa maju ya bersama-sama dengan program studi lain di Undiksa gitu. Jadi sampai saat ini juga program studi sistem informasi ini sedang mengikuti proses akreditasi internasional yang ininya adalah AKAS gitu, AKAS Accreditation. Jadi ini terima kasih juga pada Pak Ardwi dan kawan-kawan, Bu Kajur dan jajaran terkait dengan hal itu, sehingga pada akhir bulan April ini program studi sistem informasi bersama-sama dengan klaster di computer science ya bisa melakukan atau mengirim SAP Evaluation Report, termasuk juga beberapa persiapan yang kita sudah siapkan di fakultas dan di jurusan serta program studi terkait dengan penyiapan bagaimana kita akan menerima visitasi. Ada kemungkinan visitasi itu dilaksanakan secara luring, gitu, secara langsung di lapangan ke fakultas kita, ke prodi ini. Nah, ini mohon bantuan nanti adik-adik dan juga segenap sivitas akademika yang ada di sistem informasi membantu kegiatan tersebut. Jadi sampai hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang teknis, kita harus bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Termasuk juga kegiatan ini misalnya kalau ditanya oleh visitasi ya, yang memvisitasi kita atau mentor kita, adik-adik mahasiswa juga bisa memberikan jawaban yang lancar gitu ya. Termasuk nanti ketika tim visitasi ini dari AKAS ini ingin memperoleh informasi terkait di bidang kemahasiswaan, nah ini di bidang perkuliahan, nah, mahasiswa ini juga akan diwawancarai oleh, kalau tidak salah ya, oleh beberapa mahasiswa di bidang sistem informasi atau yang terkait bukan dari Universitas Pendidikan Ganesha, justru mungkin bisa dari beberapa mahasiswa yang memang sengaja didatangkan dari luar negeri gitu. Sehingga kesetaraannya atau hal-hal yang ingin diperoleh untuk informasi untuk memotret program studi ini diperoleh gambaran informasi yang sejelas-jelasnya. Nah, oleh sebab itu upaya usaha dan geliat untuk meningkatkan akreditasi sampai ke akreditasi internasional dan tentunya nanti bisa dikonversi menjadi akreditasi di lembaga di lembaga akreditasi mandiri atau mungkin di BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, bisa memperoleh akreditasi unggul harapan kita. Karena ini adalah program akreditasi internasional yang memang benar-benar bisa dikonversi menjadi akreditasi unggul. Nah, tapi syaratnya adalah kita memperoleh sertifikat unconditional. Jadi tidak bersyarat. Nah, itu atas beberapa usaha teman-teman seperti ini adalah salah satu kontribusi yang luar biasa. Sehingga dari adik-adik mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya terhadap program studi fakultas, jurusan maupun universitas. Nah, ini sekali lagi sertifikat kompetensi itu akan memberikan peluang kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa bersaing lebih lebih luas lagi gitu ya secara global. Jadi sertifikat ini akan membuktikan bahwa Anda bisa melakukan sesuatu able to do. Nah, tidak hanya sekedar memiliki jasa. Nah, apakah boleh sertifikat kompetensi ini diperoleh selama menempuh studi? Ya, saya yakin harus bisa. Jadi kurikulum kita juga sudah mempersiapkan hal itu. Jadi membolehkan hal seperti itu. Jadi peraturan itu seperti itu. Tidak mesti harus tamat dulu gitu, tapi sertifikat kompetensi ini mungkin juga bisa diakui sebagai SKS. Nah, kita tidak tahu. Mungkin sekaligus terkait dengan program Merdeka Belajar. Ini banyak sekali kaitannya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada program studi sistem informasi. Jadi program studi paling mudah, tetapi geliatnya paling ini saya lihat gitu,
paling banyak gitu ya. Dan setiap minggu, setiap bulan barangkali ya ada sharing session seperti ini. Nah, termasuk juga program studi lain di bawah jurusan Teknik Informatika di bawah bimbingan Bu Dr. Luh Joni Erawati dan Pak Ardwi, juga Pak Agung Yudi sebagai koordinator program studi di ilmu komputer ya, termasuk juga di PTI. Nah, ini luar biasa saya lihat gitu ya. Dan mohon adik-adik mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaannya bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Ini mungkin Pak Ardwi juga dan Bu Joni menangkap peluang ini, kegiatan ini berkaitan dengan pemenuhan janji kinerja gitu antara fakultas dekan dengan jurusan dan prodi. Salah satunya adalah seberapa banyak atau berapa jumlah mahasiswa dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di luar sertifikat profesinya sebagai guru gitu, sebagai dosen gitu ya, atau sertifikat kompetensi di luar bidang studinya. Nah, ini juga diharapkan terjadi di semua program studi di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Ini juga menjadi bagian indikator kinerja kita. Jadi terima kasih sekali lagi atas upaya adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen di Sistem Informasi. Nah, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kepada Bapak narasumber, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon pencerahannya ini kepada adik-adik mahasiswa, termasuk juga nanti pada adik-adik mahasiswa di program studi lain. Mungkin kita bisa meniru kegiatan ini untuk bisa dilaksanakan di program studi lain. Nah, atas apa yang disampaikan tadi oleh panitia, kegiatan sharing session sistem informasi, program studi sistem informasi di sesi yang ke-10 ini dengan tema Increase the Ring of Work by Understanding Competency Certification yang diselenggarakan pada tanggal 2 April tahun 2022. Kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Om Wawigenamastu Namasidam, sehingga acara ini kita buka bersama-sama secara resmi. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Adik Alia. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi, sesi foto akan saya pandu. Untuk seluruh undangan, panitia, dan peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Dan operator yang bertugas, disilahkan. Sesi foto bersama akan saya pandu. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para undangan yang memiliki kepentingan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan acara. Ya. Terima kasih Alia, Pak Ardwi, dan teman-teman. Bu Lojoni, saya izin ya, jam 9 juga ada. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan ya. Oke, terima kasih. Pak Dekan. Wah, Pak Ardwi, sukses. Bu Cok, terima kasih. Ada acara dengan Pak Oleh 1 ya sekarang. Yeah. Mungkin Bu Lojoni juga ikut dengan terima kasih. Saya izin live ya. Selamat adik-adik semua. Selamat untuk semua. Terima kasih Bu Joni. Terima kasih Bu Cok. Izin live karena Bu Cok. kegiatan Bapak WR 1 jam 9. Selamat untuk semua Pak Ardwi dan teman-teman serta adik-adik mahasiswa. Izin live ya. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan C4 Sharing Session 10 tahun 2022. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan.
Akhir kata kami tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu kami persilahkan. Cek, untuk MC, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar jelas, Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ketut Dita Arisutrisna, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam acara C4 Sharing Session ke-10 pada hari ini Sabtu 2 April 2022 yang mengangkat tema Increase the Range of Work by Understanding Competency Certification. Nah, gimana nih kabar para peserta sekalian? Semoga masih pada semangat untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, seperti kita ketahui nih, kita sudah mulai memasuki bulan April, di mana bulan-bulan ini kita sudah mulai diberikan UTS nih oleh para Bapak Ibu dosen. Nah, sepertinya Pak Ardwi juga udah mulai nih bakal ngasih UTS. Dan semoga seluruh peserta nantinya bisa mendapatkan nilai-nilai yang maksimal dan juga semoga bisa memberikan hasil yang maksimal untuk UTS-nya masing-masing. Oke, kita kesampingkan dulu nih UTS-nya. Oke, demi kelancaran acara pada hari ini, saya akan bacakan beberapa peraturan ataupun tata tertib dari C4 Sharing Session ke-10 tahun 2022 kali ini. Yaitu yang pertama, peserta akan melakukan presensi kehadiran melalui link yang telah diberikan oleh panitia. Peserta juga wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, ketika sesi tanya jawab, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom Zoom, mohon maaf, atau apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, dapat mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, di akhir kegiatan akan dibagikan tautan Google Form sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti akan ada form evaluasi kegiatan, dan bagi seluruh peserta diharapkan untuk mengisi form evaluasi tersebut untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan pada hari ini. Oke, kita akan meranjak ke acara selanjutnya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih siapa moderator kita pada pagi siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon maaf karena saking semangatnya nih, jadi agak susah jadinya. Oke, narasumber kita pada pagi hari ini itu sangat luar biasa, seperti juga teman-teman sudah lihat ya. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Imade Edi Listarta, Eskom Mkom. Oke, kita sapa terlebih dahulu nih untuk Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Ari, pagi. Semangat ya, semangat. Semangat sekali Pak. Bapak juga harus semangat Pak hari ini. Ya. Gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Baik, baik. Saya langsung kepikiran nih yang sekarang dapat jadwal UTS nih. Aduh, terbagi ya konsentrasinya ya. Semoga tetap semangat ya. Ini jadwalnya untungnya saya sudah ya. kemarin Pak. Untungnya sudah kemarin, jadi aman. Ya. Kemarin kalau nggak salah saya lihat Bapak sembahyang Pak ya sama dosen-dosen yang lain kalau nggak salah itu. Betul, betul sekali. Jadi itu kegiatan pertama bersama-sama di Prodi yang di Prakarsaya Bapak Ardwi, Bapak dosen terganteng kita di Prodi. Wih, Bapak dosen terganteng. Tapi Pak Edi juga nggak kalah ganteng sih, Pak. Aduh, jangan gitu. Lebih Pak Ardwi lah yang lebih ganteng gitu ya. Tapi terima kasih. Jadi sepertinya kita berdua juga harus semangat nih Pak ya, dan peserta lain juga nggak boleh kalah semangat nih untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Edi nantinya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari Pak Edi. Jadi beliau menjadi dosen pengajar di program studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun 2019 hingga sekarang.
Dan beliau pernah meraih penghargaan sebagai dosen terfavorit dan juga dosen terdisiplin program studi sistem informasi tahun 2020. Namun sebelum mengajar di Unixa, beliau pernah menjadi seorang network engineer di PT Global Infotech Solution dari tahun 2015 hingga tahun 2019, serta menjadi technical engineer di PT Autojaya Idetech pada tahun 2012 hingga tahun 2015 dan berhasil meraih Best Performance Employee 2014. Waduh, luar biasa sekali ya narasumber kita ini. Nggak hanya dapat penghargaan sebagai dosen, tapi juga saat bekerja pernah meraih penghargaan. Jadi semoga nanti saya bisa kayak Pak Edi nih, dapat banyak penghargaan. Siap, Selain itu, ya Pak, siap. Nanti saya ini kan sharing auranya biar dapat. Wede, semoga dapat masuk ke sini Pak ya. Siap, siap. Juga beliau memiliki beberapa sertifikat kompetensi, yaitu ada AWS Cloud Certificate, lalu ada sertifikat dari Cisco, dan juga dari Mikrotik. Oke, sebelum kita bahas ke materi nih Pak, saya mau nanya-nanya sedikit. Sekarang kita kan bakal bahas tentang sertifikat kompetensi. Menurut Bapak, dari skala 0, enggak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sertifikat kompetensi itu seberapa penting sih Pak, baik untuk mahasiswa maupun untuk calon pekerja gitu Pak, seberapa penting sih? Oke. Kalau diskalakan ya, di mahasiswa, di level mahasiswa, itu skalanya di angka 7. Karena kalau seandainya kita punya sertifikasi profesi gitu ya, ataupun kompetensi, pada saat mahasiswa kita akan lebih mudah mempelajari mata kuliah yang ditawarkan di prodi. Nah, kita duluan tahu jadinya gitu, lebih cepat lulusnya. Khusus di mata kuliah saya mungkin nilainya lebih bagus ya, karena kan di kelas saya itu ada nilai khusus tuh bagi yang punya nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau nanti jadi calon pekerja gitu ya, nah ini nilainya 10 nih, kalau saya anggap kalau rentangan ini gitu ya, maksimal, karena nanti saya share deh gitu ya, seorang pekerja gitu, sertifikasinya banyak sekali gitu. Kita pun melihat, wih, gila, ini udah pasti pakar banget gitu ya. Kalau dia nanti nego gaji pun, wih, pasti besar gitu. Dan seandainya pencari kerjanya kelasnya Bon David gitu, wih, udah pasti gajinya jut-jut lah, puluhan jut-jut, bisa ratusan jut-jut gitu ya. Udah kalah lah dosennya malah gitu. Nah itu tantangannya itu sangat-sangat tinggi kalau kita ngomongin nanti kalian sudah mau nyari kerja. Oke, berarti sangat penting Pak ya, baik untuk mahasiswa maupun untuk calon pekerja. Bahkan calon pekerja itu yang paling penting sertifikat ini Pak ya. Betul sekali. Baik, tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, mungkin karena teman-teman udah nggak sabar nih dengar materi yang akan disampaikan. Untuk itu, pada Bapak Edi, kami persilakan untuk memberikan materi yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu, untuk share screen-nya dari kami atau dari Bapak. Saya aja langsung ya, nanti saya mau tunjukin beberapa website tempat nyari kerja. Gitu. Baik, langsung saja pemaparan materi. Kami berikan waktu selama 45 menit. Dan untuk teman-teman mungkin bisa disimak karena info ini akan sangat penting bagi kita semua. Dan untuk Bapak Edi Listarta, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke. Terima kasih untuk Ari ya. Apakah sharingnya sudah terlihat, Ari? Sudah, Bapak. Oke. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Informatika, Ibu Lojoni, Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Wijuna, Korprodi Sistem Informasi, Bapak Ardwi, dan teman-teman dosen Sistem Informasi yang saya banggakan gitu ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Nah, terima kasih nih kepada tim sharing session yang ke-10 ya, telah mengundang saya sebagai narasumber di kesempatan kali ini yang diminta untuk mengisi gitu ya, mengisi acara untuk memberikan sharing tentang sertifikasi kompetensi. Nah, adik-adik gitu ya, saya sebut adik-adik saja ya. Adik-adik,
mungkin dari beberapa sharing session yang sudah dilakukan, ilmu yang sekarang di-sharing ini tidak akan langsung berdampak gitu ya. Seperti tadi, kalau saya ditanya masalah tentang nilai, pengaruhnya di mata kuliah, dia tidaklah mungkin terlalu terlihat gitu ya, rentangan 7. Penting tapi tidak begitu. Kenapa? Karena ini nanti erat kaitannya dengan adik-adik pada saat mau nyari kerja. Itu wajib kalau saya bilang. Ya, karena sebelum saya bekerja di ranah kasarnya sebagai dosen, saya sudah sebelumnya bekerja di industri ya. Dan itu berasa sekali dan terasa sekali gitu ya efek-efek dari sertifikasi ini gitu. Dimana kalau saya akui pun saya salah gitu kalau dari segi strategi yang seharusnya ini dimiliki gitu ya atau mulai dicari pada saat saya kuliah. Jadi pada saat saya tamat kuliah gitu ya, saya sudah punya senjata lah untuk perang pada saat kita nyari kerja. Yang secara teknis pada saat wawancara kerja nanti. Karena disinilah nanti bagaimana adik-adik itu bisa tanda kutip dihargai, gitu ya, dihargai dan adik-adik nanti juga akan dapat gitu ya merasa dihargai sesuai dengan kompetensi. Nah kalau tanpa adanya sertifikasi ini kadang-kadang ya kita kayak ataupun dunia kerja tuh merasa kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Dia nggak tahu nih kalian tuh punya kemampuan sejauh mana. Dan ujung-ujungnya kalau kita ngomongin gaji gitu ya sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh sebuah industri gitu ya atau tempat kerja itu kadang-kadang nggak sesuai. Kadang kita ngerasa kurang. Kita ngerasa kurang karena ngukurnya nggak bisa gitu ya dan tidak terukur juga. Nah sertifikasi ini nanti bisa memberikan cerminan akan terukurnya itu. Ya. Nah, cuma kemarin pada saat di topik ini saya sedikit sedikit bertanya-tanya gitu. Karena kalau kita ngomongin sertifikasi itu pada dasarnya sertifikasi itu ada dua, ya sertifikasi itu ada dua secara umum. Nanti kalian adik-adik akan menemukan dua istilah ini. Ada istilahnya sertifikasi kompetensi, ada istilahnya sertifikasi profesi. Adik-adik nanti jangan bingung dengan dua jenis sertifikasi ini ya. Jadi kalau kompetensi itu ranahnya lebih ke suatu bidang ilmu, adik-adik. Contoh sertifikasi kompetensi adik-adik di bidang Microsoft Word. Kalau seandainya adik-adik merasa gitu ya, saya ingin nanti jadi expert di bidang pengolahan data Microsoft Word mungkin, atau saya ingin diakui profesional di bidang pengolahan gambar Photoshop. Nah, itu nanti sertifikasi kompetensi yang dicari untuk bidang-bidang itu. Tapi kalau adik-adik nanti saya ingin menjadi seorang network gitu ya, network engineer yang istilahnya expert gitu. Karena kita ngomongin network engineer di dalamnya kan banyak komponennya ya, kalau kita ngomongin jaringan. Maka sertifikasi yang cocok adik ambil gitu. Karena di dalam sertifikasi profesi itu banyak sekali bidang-bidang ilmu yang harus adik pelajari, mulai dari tentang mungkin switch-nya gitu ya, kabelnya dan lain sebagainya itu banyak. Jadi profesi ini istilahnya lebih sifatnya gabungan dari beberapa disiplin atau karakteristik skill gitu istilah. Jadi adik-adik nanti silakan atur strategi apakah kompetensi dulu gitu ya terhadap sebuah produk diambil ataupun profesi. Yang biasanya sih kalau saya sarankan nanti adik-adik mulai ke ranah kompetensi dulu, ambil sertifikasi. Karena nanti kan kita atau adik-adik belum tahu secara pasti gitu ya setelah kerja mau jadi apa gitu. Mungkin gambaran besarnya dapat saya mungkin mau di bidang network gitu, tapi kita kan nggak tahu nanti adik-adik akan jatuh di bidang network engineer-nya atau network arsiteknya atau technical support atau lain sebagainya gitu. Nah, di sana nanti adik baru fokus ke bidang sertifikasi profesinya. Ataupun kalau adik-adik sudah fix gitu ya, pokoknya nanti saya mau jadi hacker mungkin kasarnya. Ya sudah, sertifikasi profesi yang adik-adik ambil ya, certificate gitu ya, di bidang hacker dicari. Profesi hacker, ada cek di situ dari J. Cucil. Nah, mungkin nanti saya mau maaf gitu ya, adik-adik mungkin akan lebih banyak memberikan contoh di bidang-bidang
jaringan dan hacking untuk sertifikasi kompetensinya, karena saya kebanyakan terjun gitu ya, atau mempelajari ataupun mencari informasi mengenai sertifikasi di bidang. Tapi adik-adik, nanti saya tunjukkan kok tempat-tempat gitu ya untuk melihat sertifikasi profesi apa saja sih yang ada gitu ya, di mana sih nyarinya, gimana sih cara dapatnya gitu ya, dan yang paling penting nanti bayar nggak ya gitu ya. Nanti adik-adik bisa mengatur strategi lah, ini penting sekali strategi gitu. Oke, ini salah satu ya. Kalau kita ngomongin sertifikasi yang di lokal kita ya di Indonesia, itu ada sebuah badan yang mengatur masalah sertifikasi profesi, BNSP salah satunya ya. Jadi di sini badan ini memiliki banyak LSP gitu, atau lembaga sertifikasi profesi. Jadi setiap lembaga ini dia akan diakui ya secara hukum gitu untuk mengeluarkan beberapa sertifikasi profesi yang tidak sama di setiap lembaga, tergantung konsentrasi gitu ya, keilmuan dari setiap lembaga itu. Nanti adik-adik bisa cek di sini ya. Oke, saya tunjukkan. Ya. Adik-adik bisa ke BNSP nih. Nanti ke BNSP, terus bisa lihat lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar. Semoga ini terlihat ininya ya. Terlihat nggak Microsoft Word browsernya ya? Saya sih Terlihat. screen tadi. Ya. Nah, nanti adik-adik ke BNSP, terus cari nih lembaga sertifikasi profesi gitu ya. Siapa saja sih penyelenggaranya gitu? Ada nggak di Bali gitu? Mungkin pertanyaannya. Sebelum nanti adik-adik mulai masuk detail ke dalamnya gitu ya. Kita tinggal cari di sini LSP-nya apa gitu. Saya mungkin cari yang di Bali ada nggak ya? Di Bali. Oke, saya cari nih yang di Bali. Ini terlihat nih yang ada di Bali. Penyelenggaranya. Nih. Kampus Tangga ada ya, Udayana ada, terus mana-mana Monarch ada, bidang apa nih. Nanti kali cek sekarang dalamnya, nggak dah kayak di UNUD gitu ya. Apa saja nih yang diselenggarakan di sini sertifikasinya. Kali cek dalamnya. Nah, nih sertifikasi yang di UNUD bisa berikan nih untuk laba akuntansi, madya, nih bahasa-bahasanya ke profesi ya, seorang pustakawan gitu. Nah, bisa seperti itu. Cuma di BNSP ini saya masih bingung gitu kalau saya mau searching spesifik tentang jaringan komputer. Nah, kadang-kadang di websitenya BNSP ini agak susah. Kita biasanya pakai bantuannya Google lagi gitu ya, filter LSP jaringan komputer. Itu jadinya bahasanya ya. Kadang sebuah website ya, seperti itu. Teman-teman ya, pahamlah masalah usability. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Nah, jadi itu jalurnya. Kalau adik-adik mau nyari sertifikasi profesi gitu ya, yang sifatnya lokal. Nah, kalau yang lokalnya sifatnya diakui secara nasional bahasanya. Kalau yang online ada juga ya gitu ya. Ada LSP yang penyelenggaranya. Contohnya di sertifikasiku ini. Nah, ini sertifikasi profesinya. Mungkin adik-adik teman-teman di SI gitu ya, mau sertifikasi tentang manajemen risiko, nih ada CRA nih. Ada harganya gitu ya. Ada harganya. Adik-adik jangan shock lihat harganya gitu ya. Lihat ilmunya. Ya. Ini harga ini murah sebenarnya jika nanti adik-adik sudah diterima bekerja gitu ya, dan diberikan kepercayaan ya di bidang sesuai dengan kompetensi. Ini murah ya, disertifikasi dijaga. Ini yang tentang ini manajemen risiko, mungkin bukan bidang saya sih sebenarnya di manajemen risiko. Ya, adik di sini bisa cek apa sih pembelajarannya, apa yang dapatkan. Nah, adik-adik kalau kita ngomongin sertifikasi gitu ya,
pada saat kita memiliki sertifikasi, kita dianggap memiliki langsung gitu ya, dianggap memiliki atau sudah memahami beberapa set ilmu. Nah, ini dalamnya terlihat nih. Kalau saya punya sertifikasi CRE ini, berarti yang dikeluarkan oleh BNSP, dari LSP ini, berarti saya sudah memiliki satu set ilmu ini gitu ya. Mengenai konsep dasar, berarti sudah paham dianggap adik-adik. Manajemen risiko berdasarkan ISO, ya, ISO 31000, ya. Sudah, dan lain sebagainya. Lebih gampang jadinya saat kita ingin promosi gitu ya, ataupun cara teknisnya, mempromosikan diri ke dunia kerja. Hanya dengan menunjukkan sertifikasi ini gitu ya, kita sudah langsung, ataupun pemberi kerja nanti sudah langsung paham, dia sudah punya ilmu ini. Ketimbang adik-adik cuma ngasih jasa nanti pada saat nyari kerja. Kadang-kadang, karena zaman sekarang gitu ya, ijazah itu dianggap sebagai sebuah syarat dasar lah di dunia kerja. Tapi pada saat adik-adik punya sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi, adik-adik dianggap memiliki nilai plus gitu. Ya, jadi ada acuan akhirnya dari pemberi kerja untuk melihat seberapa sih sebenarnya skill-nya. Sudah teruji nggak? Itu pentingnya punya sertifikasi. Ya, nanti adik-adik bisa lihat di situs-situs yang lokal. Jadi, seperti tadi ya, jadi dengan memiliki sertifikasi ini gitu ya, adik-adik bisa memiliki sebuah acuan atau bukti lah. Bahwa adik-adik sudah punya ilmu, sepaket ilmu gitu. Mungkin namanya sertifikasi jaringan komputer. Berarti sudah punya seset ilmu sesuai standar yang ditentukan. Kalau Indonesia kan mengacu pada KKNI gitu ya. Punya set ilmu berdasarkan itu. Biarpun mungkin adik-adik sering ketemu di luar sana gitu ya. Statement-statement yang menyatakan kan belum tentu gitu ya, kan belum tentu orang yang nggak punya sertifikasi, nggak punya skill. Ya benar yang dia bilang. Kan belum tentu saya nggak punya sertifikasi jaringan, nggak bisa jaringan. Benar. Dia pasti punya, tapi ngukurnya bagaimana gitu ya, ngukurnya gitu. Kan yang paham akan kemampuan itu ya yang bersangkutan, orang lain ya nggak ngerti dia. Oh iya dia pinter jaringan, oh iya dia pinter komputer, tapi sejauh mana gitu ya. Nah itu nggak terlihat tuh. Gitu. Dengan sertifikasi itu bisa jadinya lebih terukur lah bahasanya. Gitu. Pemberi kerja bisa mengukur, kalian juga bisa mengukur kemampuannya. Gitu. Nah ini ya yang tadi sempat saya singgung. Jadi dari sisi industri gitu ya, dari sisi industri ini terlihat. Jadi dari segi industri, sertifikasi itu membantu industri untuk melihat pemenuhan standar dari yang diinginkan atau yang diperlukan dari industri. Saya perlu pegawai yang kasarnya ya, yang simpel aja. Saya perlu pegawai yang bisa masak gitu. Pada saat saya mencari seorang calon pekerja tukang masak, ya, kan kalian pasti ditanya, kamu bisa masak enggak? Gitu. Kalau tanpa sertifikasi kompetensi, mungkin kalian akan diminta ngedemoin gitu ya. Ngedemoin kemampuan masak kalian. Nah, sekarang si pemberi kerja dia akan menyesuaikan tesnya itu. Mungkin kalian disuruh masak nasi goreng gitu ya. Karena mungkin keterbatasan waktu hanya itu yang dites ke kalian gitu. Tapi kan industri kadang-kadang tes itu tidak bisa mencerminkan keseluruhan yang dia butuhkan gitu. Kalian lagi ikut masalah probation gitu ya, atau uji coba kerja 3 bulan dan sebagainya. Masih dasar sekali yang dilihat gitu, ataupun yang bisa terlihat dengan tes standar seperti itu. Mungkin dia bisa bikin nasi goreng, tapi pada saat disuruh bikin masakan yang ada kuahnya, dia malah nggak bisa. Gitu. Susah jadinya di industri. Gitu. Tapi kalau dengan bantuan sertifikasi, ya, yang nanti kalian akan saya perlihatkan tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang pakai syarat sertifikasi gitu ya, dalam mereka mencari kerja, kan lebih gampang jadinya gitu. Pekerjaan saya atau industri perusahaan ini di bidang jaringan komputer yang spesifik di bidang network engineer gitu.
skill network engineer-nya yang harus ada A, B, C, D, E. Ini cocoknya adalah sertifikasi CCNA mungkin bahasanya harus dimiliki. Ya udah, saya tinggal nyari orang yang punya sertifikasi itu. Otomatis yang punya udah pasti kan memiliki kemampuan skill set yang tadi sempat saya tunjukkan. Udah pasti punya itu. Gitu. Masalahnya nanti pembedanya antara si A dan si B, si C gitu ya, yang sama-sama punya sertifikasi itu kan dinilainya biasanya. Dan industri tinggal nanti melihat dari sisi karakter orang itu. Karena kalau nanti kita ngomongin di dunia kerja ya, ini mungkin agak di luar sedikit masalah sertifikasi kompetensi. Saat adik-adik nanti sudah di dunia kerja, selain masalah hard skill ya, masalah di keilmuan adik-adik, soft skill juga dilihat, itu penting. Gimana karakter adik-adik, gimana sosialisasi adik-adik, gimana kemampuan berkomunikasi adik-adik, itu dilihat juga sebenarnya di dunia kerja. Bahkan mungkin ini auto record dikit, bahkan perusahaan itu ya, perusahaan akan mempertimbangkan, akan lebih mempertimbangkan orang-orang yang istilahnya ilmunya standar saja, tapi masih istilahnya punya karakter yang bagus ketimbang yang punya ilmunya tinggi gitu ya, tapi karakternya kurang bisa diajak kerjasama. Biasanya seperti itu di dunia industri. Tidak apa-apa dia bodoh, tapi masih bisa kita ajarin kan. Timbang pinter tapi merusak gitu. Nah kayak gitu biasanya. Itu yang terjadi. Saya sering ketemu itu di dunia kerja dan banyak ya seperti itu. Itu off the record di masa di luar itu ya, sertifikasi yang mungkin ini penting nih. Bapak Ardwi mungkin nanti bisa ada sharing session buat teman-teman ataupun adik-adik yang mau tamat-tamat gitu ya, mau tamat skripsi, dikasih pembekalan nih nanti pada saat kerja gini nih trik-triknya gitu ya, yang seperti itu. Gitu. Dan kadang ya kalau kita balik lagi ke masalah industri itu biasanya dia kan ngambil proyek gitu ya, proyek-proyek besar gitu. Contoh lah mungkin di telekomunikasi gitu ya. Pada saat kasarnya Indosat, Telkom gitu ya, dia mau beli bandwidth nih kasarnya, bandwidth internet 1 tera nih ke Singapura kasarnya. Kadang-kadang mereka itu diminta gitu, kamu saya kasih jaringan sebesar ini, nanti kamu mampu nggak nge-manage gitu, mampu nggak mengelola jaringan ini. Kalau mampu, siapa saja nanti yang kerjain ini gitu. Minimal dia harus punya sertifikasi ABC nih, level ABC. Kadang begitu kalau mereka mau tender proyek atau mau ngambil proyek di dunia industri. Ataupun kalau saya dulu pada saat bekerja, kasarnya karena saya di bidang hospitality dulu, network engineer-nya di hotel-hotel di Bali, kita mereka nggak sembarangan gitu ya ngasih proyek sekian juta atau sekian M gitu kepada perusahaan yang nggak jelas nanti yang ngerjainnya ini tersertifikasi tidak gitu. Kalau sertifikasi saya kasih atau boleh ngambil proyek ini, kalau nggak jangan gitu kan. Ketakutan sebenarnya dari segi yang ngasih proyek itu nanti nggak sesuai standar nih jaringan saya gitu. Karena hotel-hotel itu dia punya standarnya masing-masing. Ya, jadi adik-adik penting gitu, penting memiliki sertifikasi nanti pada saat bekerja. Dan untuk pekerjaannya sendiri nanti ya, adik-adik sebagai pekerja itu nanti dapat mengukur sebenarnya, mengukur kemampuan adik-adik pada saat punya kompetensi. Tujuannya apa gitu? Ngapain saya ukur ilmu saya? Gitu. Ya tujuannya nanti untuk bisa menghargai adik-adik lebih baik. Sebenarnya. Jadi ini masalah klasik gitu ya, karena salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk dari apresiasi profesionalisme adik-adik di tempat bekerja itu adalah gaji gitu ya. Gaji itu akan menjadi cerminan bagaimana profesional adik-adik gitu. Kalau adik-adik nanti memiliki kompetensi yang kasarnya lebih baik gitu ya, ketimbang teman-teman adik-adik nanti di tempat bekerja, tentunya adik-adik harusnya gitu ya akan dihargai lebih baik gitu. Diberikan gaji lebih tinggi lah bahasanya. Nah, kadang-kadang perusahaan tuh susah ngasihnya kalau adik-adik nggak bisa ngukur itu, atau mereka nggak bisa ngukur itu. Gitu. Jadi, kalau adik-adik punya sertifikasi, perusahaan akan lebih mudah lah
menilainya. Oh, dia memang punya sertifikasi 4 kasarnya, ya harga. Ya mungkin gajinya 40 juta gitu ya, ketimbang yang nggak punya sertifikasi, tapi saya apresiasi mungkin dari segi lamanya dia bekerja, mungkin dapat gajinya 20 juta. Gitu kan, bagi yang nggak punya sertifikasi tapi sudah lama bekerja, dia kan legowo gitu ya. Oh, memang dia punya sertifikasi yang dibutuhkan, cocok dia gaji segitu. Gitu. Ketimbang gajinya ini sudah tidak open gitu ya, terus kasarnya beda-beda, kerjaannya sama gitu. Nah, kadang-kadang kan itu bikin cekcok. Industri biasanya susah ngatur itu. Kalau ada sertifikasi ini mudah bagi mereka. Memang ada alasan fundamental lah membuat perbedaan gitu ya, perbedaan penghargaan terhadap profesionalisme setiap karyawan. Itu ada, jadi penting sebenarnya gitu. Sertifikasi ini yang sebenarnya ada adik bisa mulai merancangnya gitu ya, mengatur strategi ini mulai sekarang. Jadi adik-adik jangan di akhir semester baru mulai kejar sertifikasi, karena adik-adik sudah mulai masuk ke ranah skripsi kan. Itu waktu yang dibutuhkan sangat-sangat konsentrasi gitu ya, untuk mengerjakan skripsi itu sangat-sangat inilah tinggi gitu. Jadi dari sekarang adik-adik mulai mengatur strategi. Saya nanti mau profesional di bidang apa. Oke, saya next. Nah, karena kita di bidang ilmu komputer ya, di SI ada beberapa jenis sertifikasi sebenarnya adik-adik. Ya secara spesifik di sini saya contohkan sertifikasi kompetensi ya adik-adik ya. Contohnya di bidang komputer, yang spesifik saya ambil contohnya di bidang cyber security, ataupun nanti secara umum di bidang komputer gitu. Jadi ada sertifikasi yang vendor based, ya, ada sertifikasi kompetensi yang non vendor. Nah, apa maksudnya ini? Nah, seperti yang adik-adik tahu ya, kalau kita ngomongin di komputer kita kadang-kadang sering bentrok, terutama di kelas mata kuliah Jarkom saya nih sering gitu. Di teori bilangnya A, tapi nyatanya kok bisa B ya gitu. Ya karena pada saat kita di teori kita menggunakan acuan dasar teorinya memang, tapi pada saat kita di kenyataannya kita kan pakai produk tuh, pakai alat real gitu ya untuk mengujinya, hasilnya kok bisa beda gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat perbedaan ini muncul di sertifikasi ini. Yang vendor base itu dia berbasiskan merek gitu ya. Karena setiap merek itu punya kemampuan, karakteristik, fitur gitu ya yang berbeda-beda. Kadang-kadang sebuah sertifikasi ini kita bisa menggeneralisasi semuanya gitu. Semua merek gitu. Tapi kalau adik-adik mau ngambil sertifikasi yang sifatnya general ya ambil yang non vendor gitu ya, non vendor base. Kayak CompTIA gitu di bidang jaringan, itu sertifikasi yang sifatnya general. Yang diuji ya teori-teori dasar adik-adik. Nggak pakai vendor lah nanti ujiannya. Nggak ngomongin perbedaan antar vendor itu. Tapi kalau adik-adik spesifik, istilahnya di bidang jaringan kasarnya. Karena di jaringan itu kan vendor ataupun perangkat jaringan yang paling diakui gitu ya adalah Cisco. Adik-adik mau ngambil sertifikasi bidang Cisco ya silakan gitu. Itulah spesifik berarti sertifikasi kompetensi adik-adik di bidang Cisco. Karena nanti kalau ada adik ngambil perangkat non Cisco itu kan berbeda jadinya ini. Mulai cara kerjanya beda gitu. Kadang-kadang industri kalau di tempat kerja itu lebih melihat yang vendor based ya. Kalau di tempat kerja. Tapi kalau ada adik nanti mau jadi konsultan istilahnya itu lebih cocok ke vendor based karena generalisasi di situ. Cuma repotnya adik-adik harus mencoba gitu ya, mencoba banyak perangkat untuk bisa menemukan keunikan setiap perangkat. Kalau vendor based udah. Kalau di tempat kerja saya dulu ada yang fanatik ya, ada yang fanatik vendor based diambil sertifikasinya. Pokoknya Cisco gitu. Selain Cisco saya nggak mau gitu. Hanya Cisco yang benar di dunia ini, nah itulah bahasanya gitu ya. Nggak mau dia gitu. Ya karena memang gini sih adik-adik. Kalau adik-adik nanti sudah spesifik seperti itu ya, karakteristik keilmuannya juga nanti akan lebih condong ke teknologi-teknologi yang dimiliki oleh merek itu saja gitu. Ya, teknisnya ya kayak adik-adik nanti belajar di pemrograman. Kalau di sini
perintah pemrogramannya write, gitu. Di satunya lagi perintah pemrograman mungkin check out, ya. Di sini ada print. Nah, kan kita males gitu ya mempelajari karakteristik yang beda-beda ini. Udah fokus aja di vendor base gitu boleh. Cuma nanti nyari kerjanya ya di ranah itu saja berarti ada. Nah, ini saya akan tunjukkan contoh ya. Contoh sebuah perusahaan yang nyari kerjanya gitu pakai cara ngambil sertifikasi. Ini ada. Oke. Dia nyebut itu. Nah, kayak ini. Ada keperluan akan untuk engineer gitu ya. Semoga ini cukup besar. Bisa coba besarkan lagi. Nah, requirement-nya dilihat di sini, dia perlu gitu ya, dia memiliki kemampuan ataupun sertifikasi di bidang CCNP, CCNP. Jadi ini nanti kalau ada adik cari di Google, ini dia vendor base gitu ya, vendor base-nya Cisco. Seperti ini gajinya gitu, ataupun kasarnya yang diperlukan. Harus CCNA gitu. Tapi kadang-kadang gini ada beberapa vendor itu bisa menggeneralisasi produk-produk yang lain gitu. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada gitu. Contoh di jaringan komputer, orang yang bisa Cisco itu pasti dia bisa nyeting perangkat Aruba. Karena secara teknis mirip ya. Konsep kerjanya ngikut-ngikut gitu. Karena kan Cisco sejauh ini masih yang terbaik, ngikut-ngikut ke situ. Jadi dipatokin CCNA, CCNP gitu. Dan setiap sertifikasi ini nanti ada levelnya ada ya. Contohnya di Cisco itu ada level 1, level 2, level 3 gitu sertifikasi. Semakin tinggi levelnya, semakin spesifik dan semakin langka kita temukan orangnya khususnya di Indonesia gitu. Dan gajinya itu pun ratusan jut ada gitu. Kalau ada adik punya sertifikasi ini ya, ada adik kan bisa lebih gampang nego gajinya. Saya punya sertifikasi A, saya minta gaji sekian gitu. Ada bisa riset dulu lah di lapangan. Berapa sih standar orang punya sertifikasi A, B, C gitu. Itu lebih gampang adik menjual skillnya bahasa. Adik ya, ini contoh nih. Kemarin saya ikut ini ya, saya ikut sebuah seminar gitu ya. Dia menunjukkan tuh sertifikasinya. Ini sertifikasi adik. Saya shock gitu. Sebagai dosen saya shock. Ini sertifikasi yang dia miliki ada sebanyak ini ada berapa ini? Ini sertifikasi internasional semua ada IBM gitu ya dari EC Cucil. Ini kebetulan narasumbernya fokus dia di bidang cyber security gitu ya, di cyber security. Dia punya sertifikasi yang sebanyak ini. Berarti bahasanya ya, kalau saya sebagai pencari kerja nyari orang yang kompeten gitu ya di masalah ngedetek karena ini kebetulan blue team. Ngedetek masalah pelanggaran-pelanggaran di cyber security, orang ini pasti tepat sekali bahasanya adik-adik. Hanya dengan lihat sertifikasinya, saya bisa bilang ini tepat sekali orang yang dicari gitu jadinya kan. Kalau saya ngomongin orang sebagai pencari kerja. Ini orang yang tepat nih gitu. Seberapa orang ini cocok dihargai? Mungkin bahasanya 500 juta gitu. Itu jadinya bahasanya adik-adik. Kita gampang jadinya ngukurnya gitu ya. Orangnya nanti, ya terserah orangnya nanti bahasanya dia mau istilahnya teknisnya tanda petik menjual dirinya gitu ya. Saya punya skill segini, saya hargai diri saya sekian juta, Pak. Gitu. Sebulan. Kan gampang ya dia ngomongnya, ketimbang, saya baru lulus, Pak, ini sertifikat saya, wah susah lah gitu ya. Susah gitu, karena setiap kampus beda-beda kan keilmuannya, artinya mata kuliahnya, bagaimana yang diajarkan, tugas-tugasnya beda-beda, kadang-kadang kan gitu. Kalau sudah pakai ini, sertifikasi profesi, udah pastilah. Oh, ini mantep kali dah ilmunya. Udah pasti saya terima kerja, sekarang saya cuma ngomongin masalah gajinya aja nih, masuk atau enggak gajinya di saya kan gitu. Ya, adik-adik? Oke, saya kembali ke materi.
Jadi itu adik-adik. Jadi adik-adik nanti silakan atur strategi. Mau yang sifat sertifikasinya umum kah gitu ya, non vendor umum, atau yang spesifik sekali vendor based. Ya adik-adik bisa tuh. Nah ini contoh beberapa sertifikasi dari saya ya. Tadi sudah disebutkan ada sertifikasi profesi di sini sebagai network engineer, sebagai administrator jaringan. Ini dari BNSP. Ini terima kasih kepada Prodi PTI kemarin memberikan kesempatan untuk ini. AWS juga, ini terima kasih kepada fakultas telah memberikan kesempatan ya. Kemudian NTCRE di bidang mikrotik ini juga dari Prodi PTI waktu itu. Kenapa kita harus berterima kasih dan saya harus berterima kasih ya? Karena seperti adik-adik sebelumnya lihat, sertifikasi itu bayar adik-adik. Ya, secara umum dia bayar adik-adik. Terutama sertifikasi-sertifikasi yang bergengsi bahasanya adik-adik ya. Itu berbayar. Tapi saya tunjukin nanti ada yang gratis. Nah, ini slide. Jadi sertifikasi itu bayar atau gratis gitu ya bahasanya sebenarnya. Nah, kalau adik-adik nanti karena secara teknis sebenarnya kita kan punya sertifikasi itu untuk mau tidak mau ya, memang sih ilmunya ya penting, itu nomor satu Mas Ari. Tapi sertifikasi ini kan kita nanti pakai buat kerja gitu ya. Kita kan akan gunakan itu sebagai pengakuan ya, sebagai pengakuan gitu. Maka sertifikasi ini nanti gratis atau bayar ini akan lebih ke masalah pengakuan saja sebenarnya. Gitu. Kalau gratis itu biasanya dianggap, oh berarti gampang dapatnya, berarti tinggal saya coba-coba terus gitu ya. Saya tinggal coba-coba terus sampai saya lulus dapat sertifikasi itu gitu statementnya, pola pikirnya di dunia kerja. Kalau itu yang gratis. Tapi kalau yang berbayar berarti oh si A ini dia bukannya kaya maksudnya, berarti si A ini serius mengerjakan itu, karena kalau nggak lulus dia harus bayar lagi, dan membayar itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk mendapatkan sebuah sertifikasi, apalagi harganya yang tidaklah murah. Jadi adik-adik kalau bisa atas dasar kecintaan adik-adik terhadap sebuah bidang ilmu, atas keinginan adik-adik menjadi pakar atau profesional di bidang tertentu, usahakan cari yang sertifikasi berbayar. Ya. Tapi untuk proses awal adik-adik sekarang kuliah, gitu ya, boleh mulai mencoba yang gratis. Ya istilahnya ada ketimbang nggak ada gitu ya, itu lebih cocok. Nah ini bisa adik-adik bisa cek di sini. Ada banyak sih sebenarnya di online gitu ya, sertifikasi yang sepaket dengan pelatihannya adik-adik. Ada pelatihannya dulu gitu ya. Kalau yang gratis itu umumnya di e-learning gitu. Pelatihannya di akhir dia ada ujiannya, kemudian dapat sertifikatnya. Ataupun adik-adik bisa ambilnya dari kayak Coursera gitu ya. Coursera itu ada sertifikasi di situ, ada pelatihan juga ada di situ. Jadi itu adik-adik ya. Perlu diatur sedikit, tapi nggak apa-apa adik-adik, coba aja mulai dari yang gratis. Ini contohnya ya, sangat dari kelas sentral yang free certificate. Adik-adik nanti jangan bingung ya antara sertifikat menyelesaikan kursus dengan sertifikasi profesi juga. Ya sampai bingung situ. Kalau sertifikasi kursus itu berarti adik-adik dianggap sudah menyelesaikan kursus itu. Ya dia korelasinya juga kompetensi sebenarnya, berarti adik-adik sudah memiliki bidang keilmuan itu, kemampuan juga di situ. Adik-adik yang bingung di situ. Ini adik-adik bisa cek di sini. Contoh sertifikasi dari Google ya, di bidang Google Analytics for Beginner. Di sini kursnya banyak. Mau cari bidang apa? Yang dari Harvard juga ada. Ya, tentang computer science atau Python nih. Nanti rencananya saya mau ikut nih, karena saya wajib gitu ya di bidang keilmuan saya mau mengetahui tentang pemrograman Python, saya mau ikut di sini gitu. Jadi ini free nih adik-adik untuk di kategori ini ya. Ya cuma bahasanya ya pengakuannya ada, tapi kurang setinggi yang berbayar. Tapi kan istilahnya yang paling penting nanti kan skillnya ada adik gitu ya. Ini kan masalah nanti pada saat adik-adik diwawancara atau pada saat nanti di dunia kerja gitu ya diwawancara, saya punya sertifikat ini.
oh ini gratis ya, tapi kan dia punya skill itu pasti. Cuma mungkin nanti dia akan ngasih tes lagi. Setelah tes baru tunjukin kemampuan benernya deh. Bikin program, 1 menit jadi gitu. Dia memang sih gratis sertifikasi, tapi dia memang profesional gitu ya. Nah, di situ mungkin strateginya. Makanya bisa bilang strateginya adik-adik penting. Terus, nah kalau yang berbayar biasanya pelatihannya khusus adik-adik. Itu ada biasanya kalau kayak di Cisco, pelatihannya itu ada bootcamp gitu. Ada bootcamp pelatihan, kemudian nanti ujiannya beda lagi. Gitu. Dan penyelenggara ujian ini pun biasanya khusus sekali adik-adik. Contohnya kayak person view. Jadi ngomongin masalah sertifikasi kompetensi gitu ya, intinya hanyalah masalah di ujian saja adik-adik. Belajarnya ya sendiri sebenarnya. Belajarnya sendiri. Kayak di BNSP kemarin itu, ya belajarnya sendiri gitu. Setelah itu kita tinggal ikut ujiannya dari BNSP. Jadi kalau nanti adik-adik ingin punya sertifikasi kompetensi ini ataupun profesionalnya, adik-adik pada dasarnya tinggal ikut ujian aja. Tapi kan nggak mungkin kalian, adik-adik nggak belajar dulu sebenarnya. Ya, untuk yang level internasional ini biasanya dari person view nih penyelenggara ujiannya. Jadi untuk di COVID sekarang kita masih bisa ujiannya online gitu. Yang terakhir saya ujian di person view ini yang AWS. Itu prosedurnya ribet ya, terus terang adik-adik. Ribet sekali untuk masalah itu. Terus harus A, harus B, komputernya sebegini begitu. Karena mereka itu adalah lembaga yang diakui internasional soalnya, penyelenggara ujian. Kita harus ada kamera begini, nggak nyontek, benar-benar kerja. Kalau dulu saya sempat juga yang offline gitu ya, waktu itu sertifikasi vendor base Aruba, sekarang Aruba itu sudah dibeli sama HP. Itu saya sampai harus ke Stikom Surabaya ininya, tempat ujiannya, ujian person view-nya. Jadi person view ini dia punya kayak tempat lab ujiannya gitu yang mau kerja sama dia. Waktu itu yang paling dekat di Stikom Surabaya. Harus ke situ saya gitu. Dari Bali ke situ hanya untuk ujian kok. Bayar gitu. Gagal ya sudah. Habis gitu. Daftar lagi mau ujian gitu terus. Waktu itu Aruba itu bayarnya $250, sekitar 2,5 juta ke atas kalau dirupiahkan sekarang. Gagal ya ujian lagi gitu. Bayar gitu bahasanya. Otomatis kan pengakuannya beda ya dibandingkan dengan yang gratis ada. Itu adik. Jadi ini pada dasarnya bisa dikatakan bukan beban sebenarnya adik-adiknya, tapi lebih ke bagaimana nanti adik-adik mau mendapat pengakuan akan kemampuan yang adik-adik miliki itu sebenarnya bahasanya. Adik-adik nggak mau ngambil sertifikasi juga nggak masalah, berarti ya pengakuannya ya hanya bisa didapatkan sesuai dengan apa yang adik-adik bisa buktikan gitu bahasanya. Ya. Oke, mungkin itu materi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke Ari. Silakan Ari. Baik, terima kasih Pak. Oke, itu tadi adalah materi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Mungkin dari teman-teman peserta udah punya pertanyaan nih yang tersimpan di benaknya yang ingin disampaikan kepada Pak Edi tentang sertifikat kompetensi ini. Oke, untuk teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bagi yang ingin langsung bertanya pada Pak Edi bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, ini sudah ada satu orang penanya dari Putu Agisna. Untuk Kak Agis, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya ucapkan Om Swastiastu kepada Bapak dosen dan juga Bapak Edi Listarta sebagai pembicara. Nah, di sini pertanyaan saya mungkin terkait dengan materi pada slide terakhir yang Bapak jelaskan. Jadi tentang keketatan saat mengikuti pelatihan kompetensi atau sertifikasi, Pak. Nah, di sini mungkin saya ingin tahu karena saya pribadi memang baru mengikuti sertifikasi yang gratis yang seperti Bapak tampilkan tadi di internet. Nah, menurut Bapak apa saja yang
perlu dipersiapkan saat kita mengikuti sertifikasi yang lebih ketat seperti sertifikasi yang berbayar. Nah, dan tadi juga Bapak menjelaskan bahwa Bapak pernah mengikuti sertifikasi dengan biaya $250, Pak Nggih. Nah, jadi jika itu Bapak gagal dalam mengikutinya dan juga Bapak ingin mendaftar kembali, berarti kita harus membayar lagi atau tidak, Pak? Nah, itu saya pertanyaan saya ucapkan terima kasih dan juga materinya sangat bagus dan saya sangat terkesan dengan para panitia dan juga Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin saya jawab dulu untuk masalah keketatan itu ya, syarat-syaratnya. Nah, tergantung lembaga penyelenggara ujiannya, gitu ya, bahasanya membiasakan oleh. Tergantung lembaga penyelenggara ujiannya. Salah satu contohnya di sini adalah PersonVue yang diakui secara internasional. Kemarin untuk yang daring, gitu ya, untuk yang daring itu mereka kita di awal disuruh install sebuah program. Jadi logikanya gini. Gunanya gitu ya, gunanya ada lembaga ujian itu kan gunanya untuk menguji gitu ya, bener nggak dia punya kemampuan ini dan benar-benar bisa menyelesaikan itu nggak gitu ya. Dan tidak ada kecurangan di situ gitu. Nah, kata kecurangan inilah yang menjadi kunci biasanya kenapa lembaga ini yang online maupun yang offline itu dia menerapkan banyak sekali aturan gitu. Contoh kayak PersonVue nih, PersonVue yang online kemarin karena regulasi COVID kan mau tidak mau ya harus tetap ada itu karena kuncinya di sini saya lupa bilang kemarin untuk ini. Sebuah sertifikasi kompetensi itu ada jangka waktunya. Berlaku 2 tahun, berlaku 3 tahun, mau tidak mau 3 tahun lagi saya harus ujian lagi gitu. Untuk bisa memiliki ilmu ini. Karena di bidang komputer kan keilmuan ini terus baru gitu ya. Makanya kemarin mungkin banyak gitu ya yang habis masa berlaku kompetensinya di pas COVID. Mau nggak mau PersonVue harus bikin solusi online untuk itu. Dan mereka bikin software yang harus saya install di laptop yang gunanya untuk memonitoring laptop saya. Kalau ada aplikasi yang aneh bagi dia jalan itu harus di-close gitu. Kameranya nanti harus ditunjukin benar-benar menghadap saya, kemudian sekitaran saya itu harus difoto gitu. Nanti webcam saya harus tunjukin tuh ke sebelah kanan, sebelah kiri. Terus saya nggak boleh ada di ruangan yang terlalu besar dan terbuka dan berpotensi ada banyak orang di situ, nggak boleh. Jadi saya benar-benar ada di dalam sebuah kamar gitu ya, yang ukurannya 4x4 meter gitu. Benar-benar nggak boleh ada suara masuk dan sebagainya. Itu dilihat benar gitu. Mikrofon kita dicek, nggak boleh nge-mute mikrofon gitu. Jadi untuk ngelihat itu benar. Gerak-gerik kita dilihat. Jadi ada istilahnya apa kemarin bahasanya, promotor atau pro apa gitu istilahnya, prokor gitu ya, yang melihat kita, yang benar-benar ngawasin kita gitu. Dari versi itu dilihatin kita. Kita bergumam pun kemarin ya, ada teman-teman kemarin yang barengan sertifikasi AWS, bergumam pun kita ditegur gitu. Mohon tidak bergumam gitu. Atau ngetuk-ngetuk meja gitu ya, kita mungkin kerja senang ngetuk-ngetuk meja gitu. Itu pun jangan ngetuk-ngetuk meja gitu. Dianggap ngasih kode mungkin sama ininya. Sama penyelenggara sertifikasi itu. Jadi benar-benar itu dites. Nah, kalau yang offline kemarin ya memang kita masuk ke dalam ruangan, waktu itu di Stikom Surabaya. Dalam ruangan itu ya ada kamera gitu yang lihat kita dari belakang, dari depan. Gitu. Kita ngapain aja, benar-benar dilihat. Gitu. Itu sertifikasi. Masalah apa yang harus disiapkan gitu ya untuk bisa ikut sertifikasi. Gitu. Nah, terus kedua masalah bayarnya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, kita membayar uang sekian jumlah uang itu sesuai dengan ujian kompetensi yang mau kita ikuti. Itu waktu itu Aruba level 1-nya memang bayarnya $250. Sekali ujian. Gagal ya sudah hangus gitu. Saya bayar lagi buat ujian gitu. Bahasanya Gisna kemarin gagal ya bayar lagi sampai saya lulus. Kalau saya itu penting sekali ya mau tidak mau saya bayar lagi kan, karena $250 itu kalau di mereka itu murah gitu untuk sertifikasi, karena kan mereka harus nyiapin infrastruktur gitu ya kayak tadi untuk memastikan benar-benar orang ini nggak nyontek gitu pada saat ujian gitu. Kalau sebelum ujian kalian nyontek ya silakan, entah gimana caranya gitu ya, dengan cara membelajar melihat contoh-contoh soal ya udah itu hanya bisa kalian lakukan sebelum ujian. Dan belum tentu gitu. Dan belum tentu itu muncul karena PersonVue ya nggak semungkin seperti kelas-kelas
kelas-kelas Bapak Ibu dosennya gitu ya, data bank soalnya hanya 100 gitu, diacak sekian kali bisa muncul jawab soal-soal yang sama, nggak gitu. Kalau di sertifikasi online itu mereka punya data bank soal tuh banyak sekali gitu ya, dan kemungkinan munculnya itu ya cuma sekian kecil sekali persentase. Lagi kan ujiannya satu-satu gitu, dan bayar gitu. Berarti kan persiapan kita harus benar-benar itu. Dan sertifikasi saya itu waktu itu yang pertama, dan itu nggak lulus. Kurang 1 poin. Harus 70% benar itu bisa lulus, tapi saya dapatnya malah 60 sekian. Kurang 1 soal lagi untuk benar waktu itu saya ingat. Ya, mau nggak mau hangus uang itu. Terus akhirnya ikut sertifikasi yang mikrotik waktu itu. Karena kebetulan di Bali banyak hospitality gitu ya, hotel-hotel yang menggunakan mikrotik. Jadi ya kita sebagai engineer ya kita harus punya sertifikasi di bidang itu. Akhirnya saya ikut, saya lulus waktu itu sertifikasi. Belum akhirnya sekarang diperbaharui lagi setelah beberapa tahunnya gitu ya. Karena dia ada lifetime, berlaku sampai berapa tahun gitu ya. Itulah kenapa kita bisa begging gitu ya. Bisa nego lah bahasanya. Pada saat kita kerja, saya punya sertifikasi A, saya minta gaji sekian. Mereka sudah paham kok, dia tersertifikasi, dia sudah pasti punya kemampuan itu, dan memang umumnya dihargai sekian, ketimbang kita nggak punya. Berasa sekali kok. Karena dari CV saya terlihat kan, saya beberapa kali pindah kerja itu ya gunanya untuk itu juga. Untuk pairing lah. Saya lebih dihargai tempat A, ya sudah. Di sana potensinya lebih bagus, saya berkembang karir gitu ya. Karena kadang jarang-jarang kita ketemu perusahaan yang mau memberikan kita pelatihan untuk mengembangkan potensi diri atau bidang kompetensi. Mungkin itu bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Yang pertama dari Pandey Wahyu. Izin bertanya, Pak, selain di link yang Bapak kasih tadi, apakah ada link lain yang bisa diakses untuk mengikuti pendaftaran sertifikasi resmi yang sertifikatnya memang sangat dipandang oleh perusahaan? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Dijawab. Dari Pandey ya. Oke. Kalau saya ngelihatnya dari sudut pandang saya sendiri menuju perusahaan itu agak susah. Saya biasanya akan melihat lowongan pekerjaan yang memang saya inginkan, kemudian melihat sertifikasi yang dia butuhkan, kadang-kadang gitu. Dan kekurangan saya adalah saya tidak hafal semua jenis sertifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu sesuai yang mungkin Pandey butuhkan ya untuk melihat sudut pandang perusahaan ini. Kalau saya melihat ke perusahaannya, saya nggak tahu mereka perlunya apa tadi. Nah, untuk linknya sebenarnya gimana ya bahasanya? Kalau saya nggak hafal semua sih, Wahyu ya. Kalau yang tadi sih sebenarnya sudah mencakup banyak bidang ilmu ya, banyak bidang ilmu sertifikasi gitu ya. Dan kebanyakan saya searching juga di Google. Gitu. Cuma kadang masalahnya pengakuan, apakah perusahaan itu mengakui sertifikasi itu, nah itu balik lagi ke situ bahasanya, Wahyu. Ya, ikut yang tadi aja udah cukup sih Wahyu sebenarnya. Ada banyak di sana bidang keilmuannya. Di situ. Untuk yang free gitu ya. Kalau yang berbayar, nah karena ini dikelola oleh organisasi atau lembaga khusus gitu ya, kadang-kadang kita nunggu. Ada info, ada kasarnya mungkin kayak selebaran gitu untuk bisa ikut sertifikasi itu. Nah, kadang-kadang ada juga vendor gitu ya, kalau kita ngomong sertifikasi yang vendor, dia ngumumin di situsnya dia. Contohnya kayak Mikrotik gitu. Mikrotik Certification. Agak susah saya jawab pertanyaan Wahyu ini. Link-link yang selain itu gitu, susah. Mikrotik kemarin itu Nah, Mikrotik ini agak unik nih. Kalau teman-teman adik-adik itu ya, yang mau ngambil sertifikasi Mikrotik ini, mungkin sebagai basic saya sarankan sekali. Karena sertifikasi ini
penyelenggara dan pemberi tesnya dia juga langsung. Dan dia cukup diakui di dunia kerja bahasanya. Kalau pengalaman saya gitu ya, pengakuannya itu di Indonesia cukup tinggi di Indonesia. Dan lebih mudah didapatkan karena dia penyelenggaranya, dia juga nguji gitu. Jadi ujiannya nggak version view gitu. Banyak produk-produk yang dilakukan di version view. Tapi untuk Microtik ini dia melakukan sendiri dan pengakuannya di Indonesia cukup tinggi. Mungkin kalau di luar negeri tidak begitu Microtik. Tapi kalau adik mau ikut ujiannya aja, Microtik kayaknya nggak bisa. Dia sepaket gitu ya. Dia sepaket dengan pelatihannya. Nah ini contohnya kalau di Microtik dia ngasih itu di mana sih tempat dia dapat ikut pelatihannya sama ujiannya gitu ya. Dia kayak ini dia ngambil itu di situs. Vendor-vendor yang lain kadang-kadang nggak tahu juga ininya ya spesifik sekali sebenarnya. Adik mau lihat apa namanya? Apa saja yang bisa diikuti ya? Saya coba sharing sebentar. Di sini nih, anggap yang bergengsi ya version view. Saya pengen melihat nih version view bisa ngasih saya ujian apa saja. Mungkin itu bahasanya ngetris ya. Anggap saya mau kerja di perusahaan A. Saya seorang UX design gitu. Dia perlu sertifikasinya Adobe Photoshop gitu bahasanya mungkin ya untuk bisa saya ngelamar ke situ dan gajinya mungkin ditawarkan 15 juta gitu kasarnya. Adik mungkin bisa mulai trace dari sini. Dari person view ya, di link ini saya kasih di linknya person view untuk melihat apa saja sih ujian yang dia bisa berikan gitu. Kita cari ke program A untuk Adobe karena Photoshop itu kan produknya Adobe. Ini Adobe. Oke. Nah, ini di sini bisa terlihat nih sertifikasi apa saja yang bisa diberikan oleh si Adobe sebenarnya, tapi yang dilakukan di person view ini ada yang untuk AI, Illustrator, ada Photoshop-nya ada. Di sini berarti jalurnya untuk menjawab pertanyaan Wahyu. Salah satu jalur gitu ya, yang bisa ditempuh untuk menjawab pertanyaan Wahyu. Ini bisa dilihat nih apa saja nih. Ini berapa biayanya? Biayanya $150. Visual Design Photoshop. $150. Oke. Kalau mau ngambil ininya gimana? Kalau ngambil pelatihannya Pak, saya kan nggak pede kalau langsung ujian. Nah itu yang biasanya agak susah. Siapa biasanya penyelenggara pelatihan Photoshop ini? Itu jadi bahasanya. Kadang-kadang mau tidak mau kita belajar sendiri Photoshop. Jadi biasanya pelatihan, bootcamp itu gitu ya, spesifik disediakan untuk membantu adik-adik ikut ujian. Kadang-kadang yang dibahas pun adalah soal-soal yang sering keluar, gitu, fundamentalnya bootcamp untuk membantu ujian. Tapi kita boleh tidak ikut langsung ujian. Saking titik, ayo ajar aja Pak. Pas gitu ya. Itu mungkin untuk Wahyu, saya jawabannya agak susah untuk ini. Harap Wahyu bisa memahami ya. Oke, Ari, tanyakan ke Ari. Baik, ini juga ada satu pertanyaan lagi Pak dari Gede Anggi. Mohon izin bertanya, tadi terdapat jenis sertifikat vendor base dan non-vendor base. Jadi sertifikat yang lebih cocok untuk fresh graduate apakah vendor base atau non-vendor base Pak? Terima kasih. Oke, ini dari Anggi ya. Oke, mana lebih cocok bahasanya ya? Ini sertifikasi itu kan datangnya dari minat dan bakat adik-adik gitu ya. Minat dan bakat adik-adik. Tidak semua sertifikasi itu ada kategori vendor base-nya ataupun non-vendornya adik-adik. Itu kadang-kadang gitu.
Tapi kalau kita sebagai fresh graduate ya, yang kasarnya nanti belum tahu dapat kerjanya di mana, saya akan lebih merekomendasikan adik-adik ambil yang non-vendor. Bagi adik-adik yang belum tahu apa kira-kira apa istilahnya kalau saya sebut biasanya kalau di network kayak agamanya gitu ya, agamanya di jaringan itu Cisco gitu, Cisco lah kiblatnya gitu. Kalau bisa ngambil sertifikasi Cisco, kita dianggap sudah pintar segalanya gitu kalau di jaringan. Kayak di fotografi Nikon mungkin atau Canon. Nah, kalau saya nggak tahu nih bidang apa mungkin contohnya gitu Anggi ya. Tapi kalau Anggi masih belum kebayang di tempat kerja itu nanti kira-kira keilmuannya atau produk apa yang menjadi acuannya atau memang nggak ada gitu. Produk acuannya mungkin kayak di manajemen risiko gitu ya. Manajemen risiko itu kan dia lebih ke teori tentang ISO gitu ya. Ya jelas non-vendor yang diambil adik-adik. Itu lebih saya rekomendasikan. Ataupun kalau adik-adik sifatnya mau pukul rata semua, non-vendor cocok diambil. Non-vendor cocok disiapkan. Cuma non-vendor itu bahasanya kekajian ilmu teorinya yang lebih banyak. Kalau ke vendor itu ya sesuai yang ada di vendor itu. Kadang-kadang kalau saya sendiri, saya akan lebih mengatakan lebih mudah mempelajari yang vendor. Karena kalau di vendor itu tidak bisa, ya jawabannya tidak. Gitu. Biarpun di teorinya bilang bisa, kan itu bahasanya. Itu jadinya adik-adik. Contoh, sebuah kabel jaringan maksimum 100 meter gitu di teori kan. Tapi kalau di prakteknya, ada kabel kayak CommScope itu bisa lebih dari 100 meter gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya jelas saya akan jawab bisa 100 meter gitu. Karena kalau merek A ini bisa, dan saya memang belajar di bidang merek A, gitu kalau vendor bahasanya gitu ya, ada. Itu gak jadinya arah pengaruh. Ya, saya lebih rekomendasikan non-vendor. Kalau adik-adik yang mahasiswa mau memiliki sertifikasi. Tapi kalau memang sudah ada spesifik gitu ya, contoh kayak di jaringan komputer, langsung ambil Cisco. Itu kesimpulannya, Mbak. Itu Ari. Ya. Dan Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin karena tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Oke, untuk materi pada hari ini akan saya simpulkan. Jadi, dari yang materi sudah dipaparkan bahwa sertifikat kompetensi itu adalah suatu hal yang penting bagi kita, khususnya mahasiswa maupun pada calon pekerja, karena sertifikasi kompetensi ini dapat memberikan ukuran seberapa jauh ataupun seberapa tinggi kompetensi atau kemampuan yang bisa kita miliki. Selain itu juga, sertifikasi kompetensi ini sangat bermanfaat untuk bisa bagaimana industri mengetahui dan juga bisa memberikan ukuran bagaimana untuk mereka bisa merekrut kita sebagai calon pekerja yang mereka miliki. Dan di sini juga Bapak sudah menjelaskan berbagai jenis sertifikasi seperti itu, vendor base dan juga non-vendor base yang nantinya bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan atau diperlukan dalam suatu industri yang akan kita lamar untuk bekerja di sana, seperti itu. Baik, itu tadi sesi pemaparan materi pada C4 Session 10 kali ini. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber yang akan diwakili oleh Bapak Koordinator Program Studi, yaitu Bapak Arbi Pratnyana. Baik, kepada Bapak Arbi, persilakan untuk mewakilkan pemberian piagam narasumber kepada Bapak Edi, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan juga. Terima kasih Dita. Terima kasih adik-adik panitia, kemudian Bapak Edi, Pak Imade Edi Listarta, Eskom, Mkom, selaku narasumber pada kesempatan C4 Sharing Session yang ke-10 ini.
izinkan kami ya di kepanitiaan saya mewakili Ibu Fajur ya untuk menyerahkan sertifikat penghargaan atas ilmu dan pengetahuan informasi yang diberikan oleh Pak Edi pada kesempatan ini yang tentunya sangat penting sekali gitu, yang mungkin jarang dibicarakan. Nah, mudah-mudahan setelah tadi sudah diberikan pengetahuan betapa pentingnya sertifikasi kompetensi ini. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memanfaatkannya, jadi mempersiapkannya jauh-jauh hari sehingga nanti pada waktunya seperti nasihat tadi Pak Edi, nasihat dan harapan ya, sehingga bisa bermanfaat dan berguna nanti ketika misalkan khususnya ketika mencari pekerjaan. Nah, kembali ke ini sekali lagi terima kasih Pak Edi. Di sini sudah ditampilkan sertifikat. Mohon diterima Pak Edi. Oke, Pak Dwi yang terima sertifikatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dita. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ardwi. Itu tadi adalah penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Listarta atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Baik, langsung saja, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk diharapkan mengisi form evaluasi kegiatan yang akan dibagikan oleh panitia sekarang. Dan kepada panitia yang bertugas, kami persilakan untuk membagikan form evaluasi kegiatan yang nantinya akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kegiatan pada pagi hari ini. Untuk panitia, saya persilakan. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, para peserta, serta para panitia yang telah menyukseskan acara C4 Sharing Session ke-10 pada pagi hari ini. Saya moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu perilaku dan juga kata-kata, selama kegiatan ini berlangsung. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, dan diingat kepada seluruh peserta untuk mengisi form evaluasi kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebagai kata-kata penutup, izinkan saya untuk mengutip sebuah kata-kata mutiara, yaitu manusia adalah gudangnya kesalahan, tetapi manusia itu sendiri juga akan menjadi alat dan mesin untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi sosok yang akan memaafkan kesalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Ketut Dita Arsutrisna, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas suksesnya acara C4 Sharing Session ke-10 pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Dan sampai jumpa di C4 Sharing Session berikutnya. Terima kasih.